Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenal hukum halal dan haram. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita ucapkan kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku semangat dan siap belajar. Sebelum memulai materi, di sini apakah ada yang tahu apa itu halal? Jika ada yang tahu, boleh untuk mengacungkan tangannya. Jadi, halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jika barusan membicarakan tentang halal, maka yang selanjutnya ada yang tahu tidak apa itu haram? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, atau dilarang untuk digunakan dan dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran sudah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti juga haramnya. Lalu ada hadis. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Lalu yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Sebab halal dan haram. Zat asal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi ligairillah famanid durra ghaira bagi wala adin fala isma'alaih inna allaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan sebagus apapun tetap haram. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219,
Yas'alunaka anil amri wal maisir Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfikun Qulil auf Kadzalika yubayyinallahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya mereka memikirkan. Proses mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Penerapan hukum halal dan haram. Sikap halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya, ketika kalian makan nasi, tidak dihabiskan. Nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Karena membazirkan makanan. Perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam? Halal atau haram? Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan yang buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi, belum ada yang menghukuminya dengan haram. Sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Konsumsi. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setiap produk apapun yang sudah bersertifikat halal akan mendapatkan label halal dan ditempel atau dipasang pada kemasan atau tempat lain. Inilah yang harus menjadi pilihan umat muslim.